Baik, selamat siang semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Kartika Nuradina di mata kuliah Psikologi Personel Industri dan Organisasi, atau biasa disingkat dengan PIO ya, mata kuliah PIO. Oke, di awal sesi pertemuan kita yang pertama, saya akan jelaskan mengenai rencana ya, rencana pembelajaran semester selama 6 bulan ke depan. Ya, apa saja yang akan kita pelajari ya. Kemudian apa yang diharapkan ya setelah mahasiswa menempuh mata kuliah ini dan terkait dengan metode pembelajaran, tugas-tugas dan proyek akhir yang akan kita lakukan ya. Baik, sebelum masuk ke sana, saya akan jelaskan dulu ya tentang mata kuliah PIO. PIO mata kuliah apa? Ya, membahas tentang apa? Ya, jadi mata kuliah psikologi industri dan organisasi yaitu mata kuliah yang menerapkan prinsip-prinsip dasar psikologi ya yaitu mempelajari perilaku dan proses mental manusia di lingkup industri ya perusahaan atau organisasi ya jadi bagaimana ilmu psikologi ini diterapkan di tempat kerja ya dalam rangka apa dalam rangka mendapatkan, ya, mengerahkan, kemudian mempertahankan dan mengembangkan SDM, ya. Nah, SDM di perusahaan atau di organisasi, ya. Nah, di mata kuliah ini ada dua, saya bagi ke dalam dua pembahasan, dua materi utama, ya, sebelum UTS dan setelah UAS. Ya, sebelum UTS kita akan membahas psikologi personel, di mana kita akan membahas seluruh aktivitas dan proses-proses yang biasa kita lakukan di bagian sumber daya manusia, di bagian SDM. Ya, itu di level individu. Ya, nanti kita akan berbicara tentang manpower planning, ya, perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, selection, placement, ya. Kemudian nanti ada analisis jabatan, di mana hasilnya berupa job description dan job specification, ya. Kemudian ada training, coaching, ya, counseling. Mahasiswa harus bisa membedakan ya, mana diberikan training, mana perlu diberikan coaching atau bahkan mungkin perlu diberikan counseling, ya. Kemudian juga ada tentang performance appraisal atau penilaian kinerja juga akan kita bahas di sebelum UTS ya. Kemudian tentang hubungan industrial. Ya ini juga penting ya karena walaupun bukan eh, bidang utama psikologi ya hubungan industrial ya tapi yang kita yang bekerja di SDM harus tahu juga tentang hubungan industrial ya undang-undang peraturan yang terkait dengan ketenaga kerjaan atau sumber daya manusia itu harus kita tahu juga ya karena kita ada di lingkup di area SDM ya. Nah, itu sebelum UTS dan setelah UAS kita akan mempelajari organisasi yang lebih besar di level organisasi itu perilaku organisasi atau disebut dengan organizational behavior ya. Itu setelah UTS ya. Nah, terkait dua hal itu ada dua tugas utama yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Ya, di tugas yang pertama ya mahasiswa harus bisa mampu melakukan analisis jabatan. Ini adalah kompetensi ya. Kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa ya. Tugas yang pertama ya di psikologi personel ya. Harus bisa melakukan analisis jabatan sampai menghasilkan job description dan job spec ya. Nanti kita akan jelaskan, kita bahas di sesi perkuliahan ya bagaimana kita melakukan analisis jabatan sehingga bisa menghasilkan job desk dan job spec ya. Itu tugas pertamanya adalah menghasilkan job desk ya di salah satu posisi di perusahaan ya. Tugas yang utama itu kalian bisa mampu mengerjakan itu adalah kompetensi ya. Kalau kalian nanti mau melakukan sertifikasi ya, sertifikasi misalnya MSDM misalnya ya, ada salah satu ujiannya yaitu mampu melakukan analisis jabatan. Sehingga ini kalian harus mampu ya. Nanti kita akan melakukan simulasi juga ya di kelas ya, gimana cara kita melakukan analisis jabatan sehingga bisa menghasilkan job desk dan job spec itu ya. Nah, jadi ini kompetensi kalian harus menguasai ya. Tugas yang kedua terkait dengan
organizational behavior atau perilaku organisasi, kalian harus bisa mampu melakukan analisis organisasi. Ya, nah analisis organisasi ini akan kita buat suatu project. Jadi mata kuliah ini mata kuliah project. Ya, project akhirnya adalah laporan asesmen organisasi. Di dalam asesmen organisasi ada kemampuan analisis organisasi. Nanti akan dijelaskan juga apa yang akan kita analisis terkait organisasi. Ya, apa yang akan dianalisis, apa yang akan kita bahas itu di tugas 2. Ya, jadi ada 2 kompetensi yang bisa kalian miliki. Yang pertama adalah kompetensi personel, ya, terkait dengan aktivitas di SDM, ya, di level individu, ya. Kemudian yang kedua adalah analisis organisasi di level organisasi yang lebih skupnya luas, lebih besar, ya, atau di level organisasi itu melakukan analisis organisasi melalui project assessment organisasi. Nanti kita akan praktek ke perusahaan, ya. Kita akan datang ke perusahaan, mencoba melakukan wawancara, observasi untuk mengumpulkan data-data organisasi yang akan kita lakukan analisis. Ya, proyek akhirnya adalah laporan asesmen organisasi. Ya, jadi kalian akan mencoba langsung, praktek langsung, ya, ke organisasi, ke perusahaan untuk mencari data-data organisasi dan coba mahasiswa untuk analisis. Ya, nah itu terkait dengan tugas, ya, tugas kompetensi yang diharapkan setelah mahasiswa menempuh mata kuliah ini, ya. Kemudian nanti di sesi selanjutnya nanti kita akan banyak berdiskusi, ya. Saya harap kita tidak satu arah, ya. Nanti mahasiswa juga kita aktif berdiskusi dalam materi ini karena saya ingin mahasiswa paham, ya, memahami dengan baik, sehingga kita akan nanti kita bagi kelompok-kelompok, kemudian kita melakukan diskusi kelompok, ya, kemudian coba kita presentasi, atau bahkan juga nanti kita coba simulasi-simulasi tertentu supaya mahasiswa bisa lebih memahami, ya, materinya dengan baik, gitu, ya. Jadi nggak satu arah dari saya, penjelasan dari saya, gitu, ya, tapi kita berdiskusi 2 arah sehingga mahasiswa bisa lebih paham, ya, bisa lebih memahami materi, ya. Oke, kemudian materi PIO ini sebentar, ya. Saya akan share RPS-nya supaya mahasiswa juga bisa lihat detail-detailnya, ya. Nah, ini ada pembagian bobot penilaian juga di sini, ya. Nanti bobot terbesar adalah di project, ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa mata kuliah ini outputnya adalah project, sehingga bobot terbesar ada di penilaian project, ya. Jadi mahasiswa, saya harap dari awal, sesi awal kita sudah rancang, ya, kelompoknya, gitu, ya, persiapannya, sehingga nanti di akhir semuanya bisa menyelesaikan projectnya dengan baik, ya, sesuai dengan tepat waktu, sesuai dengan waktu pembelajarannya, ya. Ini untuk bobot penilaian, ya, UTS UAS 10%, kemudian ada tugas ini bobotnya besar, ya, 20%, karena tadi mahasiswa diminta ada 2 tugas utama yang itu terkait dengan kompetensi, jadi bobotnya 20%, ya, satu kompetensi analisis jabatan, satu lagi kompetensi analisis organisasi, tugas poinnya besar, ya. Jadi mahasiswa jangan sampai tidak mengerjakan tugas, ya, harus upload dalam satu semester ini ada 2 tugas utama, ya, tugas 1 di sesi 6 dan tugas 2 di sesi 14. Kemudian kuis ini ada di setiap sesi, mahasiswa harus mengisi kuis ini di setiap sesinya untuk kita bisa tahu sebagaimana, ya, tingkat pemahaman mahasiswa terhadap sesi yang diajarkan oleh saya, ya, di setiap sesinya. Ya, di 14 sesi ada kuis, itu ada bobotnya juga di penilaian akhir 10%. Dan nanti ketika mahasiswa sudah menyelesaikan laporan project-nya, project assessment organisasi, nanti itu ada nilai UAS dan ada nilai project. Nanti itu bobot yang terbesar 50% ada di project. Ya, total 100% terkait dengan bobot penilaian. Ya, jadi mahasiswa harus menyelesaikan laporan project-nya supaya mendapatkan nilai yang tinggi, ya. Kemudian sekilas saya jelaskan tentang materi. Nah, ya, sebelum UTS tadi sudah dijelaskan, ya, ada ruang lingkup PIO, kemudian recruitment selection
placement, analisis jabatan, job desk, job spec, tentang training, coaching, counseling, kemudian penilaian performance appraisal, ya, hubungan industrial, tentang organisasi sistem terbuka juga kita bahas sebelum UTS. Ya, nanti setelah UAS kita akan bahas ke scope yang lebih besar, organisasi, perilaku organisasi. Kita bicara tentang area of interest, psikologi industri dan organisasi. Ya, kemudian teori-teori dasar perilaku manusia dan penerapannya di dunia kerja. Nah, di sini juga ada variabel-variabel psikologis yang di lingkup organisasi, ya, seperti job involvement, job engagement, ya, organizational citizenship behavior, kemudian juga leadership, kepemimpinan, climate, organizational culture, ya, budaya organisasi. Itu variabel-variabel yang sering dibahas di lingkup perilaku organisasi atau organizational behavior. Ya, gimana sih iklim kerjanya di perusahaan ini, gimana budaya kerjanya, gimana citizenship-nya, ya, perilaku kewarganegaraannya, ya, karyawan ini di perusahaan ini, mereka orang yang ini enggak gitu ya, yang engage enggak, yang terlibat enggak, yang involve enggak. Ya, itu sering jadi kita bahas di area organizational behavior, ya. Nah, kebetulan penelitian saya, publikasi saya juga di lingkup ini. Mahasiswa juga bisa membaca ya hasil publikasi saya, bisa baca di Schuler saya ya, Kartika Nuradina. Nanti kalian cari ada penelitian tentang organizational citizenship behavior. Ya, itu kalian bisa baca hasil riset saya terkait dengan OCB di salah satu instansi pemerintah. Ya, kemudian juga ada climate, organizational climate, juga ada penelitian saya tentang organizational climate sudah dipublikasikan, itu bisa jadi kalian baca juga untuk referensi, ya, tentang perilaku organisasi. Oke, nanti di tugas ini ada nanti kita belajar analisis organisasi, ya. Kita menyusun laporan asesmen organisasi, kemudian kita melakukan wawancara, karena untuk bisa menganalisis kita perlu data-data. Kita harus melakukan observasi, harus wawancara, kemudian mengintegrasikan data-data dari perusahaan ke tabel analisis, kemudian dibuat analisisnya dan dibuat laporan akhirnya untuk proyek akhir, ya. Nah, itu terkait dengan pembelajaran mata kuliah PIO, ya, dari selama 1 semester, dari sesi 1 hingga nanti kita UAS, ya. UASnya nanti akhirnya berupa laporan project assessment organisasi. Saya harap semua mahasiswa ya bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, bisa memahami materinya dengan baik, dan bisa mendapatkan kompetensi, ya, harapan kompetensinya bisa tercapai, ya, bisa memiliki kompetensi yang sesuai yang diharapkan dari mata kuliah ini, ya. Baik, itu yang akan saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan penjelasannya di sesi perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Sudah dipilih ya surat pengantarnya? Sudah. Ya, sudah betul semua kelompoknya? Mana kelompok udah betul? Oke, bagiannya udah sesuai dengan yang di Excel ya. Oke, gimana? Saya bilang dari pihak perusahaan jadi salah satu perusahaan. Kenapa? Tapi udah soalnya diberikan belum? Surat yang di drive udah diberikan? Belum. Berikan? Ya, tadi mau sama ibu, maaf ibu. Enggak apa-apa. Maksudnya disampaikan aja dulu, gitu ya. Supaya kalau memang perlu ada tambahan filenya, ya, yang berupa cetaknya ada di bulan itu, ya. Jadi itu buat pengantar awal gitu. Ya, karena kan ini waktu sudah 23, sebenarnya dari kemarin sih ya. 23 saya mundurin sampai 7 Juli. Jadi 2 minggu. Ya, 2 minggu pelaksanaan asesmen organisasi. Ya, jadi tolong sampaikan dulu, gitu ya, buat info awal ya ke pihak perusahaan. Kalau memang saya perlu menyerahkan langsung ke perusahaan, nanti saya serahkan juga. Ya, tapi kalau kan dari kalian aja, ya suratnya. Ya, jadi tolong segera diserahkan ke HR
bagian HR-nya Pak Anton ya. Ya, kalau sudah diserahkan, kemudian bagaimana dengan rencana tepat-tepatnya? Ya, di download aja dulu, download drive-nya. Ya, masa dikirim drive, akhirnya harus buka dong. Ya, jadi langsung suratnya saja di download, terus suratnya berikan. Ya, yang sudah berupa file. Ya, jadi satu file aja. Kirimnya satu aja contoh, satu dulu ya. Nanti Pak ini sebenarnya ada 10 kelompok gitu ya dengan divisi yang berbeda. Mau saya kirim semua atau gimana Pak suratnya? Ya, atau kalau perlu cetaknya kita juga ada. Ya ini berupa filenya dulu. Itu ya. Jadi maksudnya apa? Yang untuk mempercepat juga ya, mempercepat proses administrasi gitu. Ya, administrasi antara kampus dengan perusahaan. Gitu ya. Jadi nggak menunggu gitu. Ya, kalian infokan dulu dari awal dalam mungkin. Jadi kalau udah oke kan bisa tinggal jalan. Ya. Tapi kalau enggak gimana? Nah, itu yang harus kita antisipasi. Kalau oke, ya udah aman. Kalau enggak, misalnya, kita nggak tahu. Makanya harus segera diinformasikan, ya, pihak perusahaan. Untuk pasti, kalau ini tepat. Kalau orang yang tiba-tiba nggak mau. Nah, makanya harus cepat-cepat diinfokan. Ya, oke. Alhamdulillah. Ya, oke. Sekarang perhatikan ya. Saya nggak akan jelasin eh, PPT. Saya mau jelasin modul. Karena ini yang nanti yang kalian akan bikin laporan nanti based on format yang ada di sini. Modul sesi 11. Jadi format laporannya sudah ada di modul sesi 11. Ya. Nanti untuk laporan project assessment organisasi ya, ini sudah ada di modul sesi 11. Kalian lihat kan, kalian sudah bisa bikin formatnya dari awal. Bikin dulu. Kalian ada kelompok bagi tugas. Ya, formatnya sudah ada, tinggal nanti pengambilan data yang didapat masukkan ke dalam format laporan. Ya, itu mempercepat proses laporan. Jadi nggak nunggu data ngumpul dulu, baru bikin laporan. Laporan itu udah deadline. Besok harus dikumpulin. Udah sesi 15 udah UAS. Ya, jadi kalian bisa cicil. Ya, karena formatnya udah tahu sini. Ya, oke, saya lihat ya. Asesmen organisasi apa yang kita lakukan? Yang penting kalian bisa tahu nyoba ya, pendekatan tradisional dulu yang sederhana. Ini aja kalau kalian kuasai, kalian punya kompetensi udah bagus, udah hebat, udah bisa melakukan asesmen organisasi ya. Oke, jadi saya kasih satu pendekatannya traditional approach ya. Traditional approach itu sistem resource, internal process, dan goal ya. Input, proses, output ya, seperti yang di penjelasan sebelumnya ya. Organisasi sistem terbuka, ada input, proses, dan output, di mana ada feedback dari mana kalau sistem terbuka? Hah? Bunga ya. Dan disebut terbuka kalau kita merespon ya, merespon dan terbuka terhadap tuntutan ya, tuntutan dan demand dari lingkungan. Ya, komunikasinya yang efektif juga. Terus memiliki kemampuan interpersonal, ya, belajar menjalin relasi dengan siapa? Ya, ada yang sudah bekerja ya, ada yang masih belum ya, masih fresh graduate dari SMA ya. Kalian mulai menjalin relasi dengan siapa? Ya, dengan pihak-pihak perusahaan. Ya, kalian harus bisa menjalin relasi interpersonal skill yang profesional, yang formal. Beda ya menjalin relasinya ya kalau dengan perusahaan ya. Kan dengan teman gitu beda. Ya, nah kalian ini belajar interpersonal skill, menjalin relasi dengan pihak-pihak perusahaan, dengan pimpinan perusahaan ya, dengan orang karyawan-karyawan yang ada di perusahaan itu menjalin interpersonal skill. Ya, kembang, latih, ya, latih interpersonal skill kalian lebih baik, ya, menjalin hubungan kerja yang profesional. Kalian harus bisa begini, ya, menjalin kerja yang profesional. Profesional itu apa? Menjaga etika profesional. Ya, kalian kalau mau apapun, mau observasi sekalipun harus minta izin. Jangan asal nyelonong. Ya, jangan asal nyelonong masuk perusahaan tanpa permisi. Nggak boleh.
apalagi mau minta wawancara, ya harus minta izin dulu, permisi dulu, ya. Menjaga profesional, mohon diizinkan tidak, kalau sudah diizinkan, kalau tidak ya sadar, ya, ya. Oke, nah tinggal kesimpulan dan saran dan juga daftar pustaka ya. Kalian juga selain dari modul saya ada buku-buku referensi yang kalian lihat, jurnal, ya, artikel, penelitian dan sebagainya kalian masukkan di daftar pustaka, jangan lupa. Ya, itu format laporannya. Ya, setelah kita semua dapat datanya, ya integrasi data masuk tabel tadi, nah baru kita diskusi. Ya, gimana nih? Ada kesulitan apa dalam memasukkan data ke tabel tadi? Ya, sisi 14. Jelas? Jelas ya? Nah, sekarang harapannya, jadi kalian sekarang udah kuat nih, ya, udah dilengkapi dengan tools, ya, dengan senjata yang cukup, ya, dengan senjata yang mumpuni untuk bisa kalian melakukan praktek assessment organisasi. Oke, siap? Siap? Pastikan semua izin administratifnya udah oke, nanti kalian tinggal jalan laksana, ya. Kalau ada apa-apa cepat komunikasi dengan saya, ya, terkait dengan perusahaan perlu saya datang atau enggak, komunikasi dengan saya, ya, cepat saya komunikasi dengan saya, oke, jelas ya. Ya. Kan untuk datang ke perusahaan itu paling tidak 2 orang atau 3 orang. Menurut Ibu, kalau misal kan misalnya kan datang mas sekali 2 kali gitu. Iya. Kalau misal tiap harinya itu ganti orang dalam kelompok itu memungkinkan atau tidak? Kan di slide ada nama-namanya. Makanya di awal yang pertama ke sana, mohon izin juga Pak, saya itu ada kelompok, ada tim. Ya, sekarang saya datangnya ini, tapi mungkin besok atau lusa ada yang kurang, datang lagi teman saya Pak. Ini nama-namanya. Jadi kalau ada datang teman-teman kita gantian ya perusahaannya, itu perusahaannya udah tahu. Oh ini beda lagi orangnya, misalnya ya. Jadi udah tahu. Makanya kalian komunikasi, ya. Ada apa-apa tuh boleh, ya. Yang penting kalian komunikasi, ngomong. Ya, saya ada 6 orang Pak di tim saya, di kelompok saya sekarang langsung 2, 3. Ini yang 3 lagi nanti mungkin datang di besok atau lusa gantian kalian. Ya, Pak. Atau minggu itu sudah ada tidak adanya perkuliahan itu hanya di hari Sabtunya atau di hari lain? Bukan oleh Rio ya, ada ya. Nanti kalian komunikasi ya, maksudnya makanya harus koordinasi dengan pihak perusahaan. Kapan dia bisa gitu. Makanya kan gantian. Ya, gantian ke perusahaannya, ada yang kesana dulu. Misal perusahaannya di sini di hari Rabu jam sekian, mau nggak mau kan? Ya udah, siapa yang kesana dua orang, ya, yang lainnya ya, dan nanti gantian. Oke, aman ya. Jadi saya rasa kalau saya support, insya Allah jalan. Ya, semuanya jalan, proyek jalan, perkuliahan jalan, semua lancar. Ya, dan jangan putus komunikasi. Terus komunikasi. Ada apa-apa, ada kendala apa, komunikasi dan komunikasi. Oke? Ya. Ada lagi yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum kita tutup jam 9, 2 menit lagi. Ya perwakilan aja, ya Safila aja, ya Safila aja dulu yang sekarang yang ke perusahaan, ya kan dulu karena udah pernah magang di situ, otomatis yang kenal dengan perusahaan Safila aja dulu, ya yang tadi sampaikan suratnya atau filenya, terus tanya komunikasinya Safila dulu lah, karena yang perusahaan ini dipilih kan karena pernah kerja di sana ya Safila. Jadi Safila aja dulu yang kesananya gitu. Ya, yang komunikasi dengan sana. Nanti lebih lanjut, ini jelasin gini-gini, ya baru kelompok-kelompoknya, kalau udah oke. Itu ya. Jadi kita okekan dulu nih perusahaannya. Ya. Nanti kalau perusahaannya perlu saya, misalnya ya, cepat kita janji atur waktu. Kalau saya harus ngatur waktu. Ya, kan bisa segini, nanti saya bisa enggak? Ya, makanya harus tetap komunikasi. Ya, oke. Gitu ya, jadi nggak semuanya bro ke sana dulu. Udah Safila dulu aja, nanti apa yang tindak lanjut selanjutnya nunggu info dari Safila. Ya, apa hasil dari komunikasi Safila dengan perusahaan itu seperti apa? Ya, itu tindak lanjutnya ke depan. Ya, jadi yang komunikasi dengan perusahaan Safila dulu aja, karena yang kenal dengan perusahaan Safila. Oke, jelas ya? Jelas yang Zoom? Paham nggak? Halo, Manda? Paham, Bu. Oke, ya, jadi Safila dulu ke sana, tapi apa yang diperlukan dan sebagainya
baru komunikasi sampai ke kita semua. Ya, sip ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, jelas ya, insya Allah ya. Udah dipahami semuanya, udah jelas semua teknis pelaksanaan tentang asesmen organisasi ya. Mudah-mudahan proyek kita ya asesmen organisasi ini bisa berjalan dengan lancar ya, dan kompetensi kalian juga semakin ya dengan proyek ya. Oke, saya tutup ya sesi 11. Nanti kita berjumpa lagi di sesi 14 setelah kalian datang kembali dari perusahaan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya, oke. Ya.